Shalom Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mikael Krisni Wijaya, NPM 21203030363. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan atau memberikan informasi mengenai perkawinan campur. Nah, untuk informasi yang lebih jelasnya, terus simak dari video kali ini. Aku mau tanya nih, apa itu perkawinan campur? Kemudian, apa alasan dari perkawinan campur? Lalu, apa saja ketentuan-ketentuan hukum gereja yang berkaitan dengan perkawinan campur? Dan syarat apa saja yang harus dipenuhi dari seseorang yang melakukan perkawinan campur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kamu masih bertanya-tanya ya mengenai apa itu perkawinan campur dan juga alasan, syarat dan juga ketentuan-ketentuan hukum gereja mengenai perkawinan campur. Nah, untuk penjelasan atau informasi yang lebih jelasnya, saya akan jelaskan melalui video yang akan saya tampilkan. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan lupa disimak ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkawinan Katolik. Nah, arti perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanonik 1055 paragraf 1 adalah perjanjian atau vodeus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Nah, lalu dalam perkawinan Katolik terdapat 3 tujuan, yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha pembatasan kelahiran anak atau dalam program KB. Kemudian, perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Hal tersebut sama dengan Injil Matius bab 19 ayat 6 yang mengatakan bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Monogam berarti satu laki-laki dan satu perempuan. Hal ini sudah jelas, satu laki-laki dan satu perempuan. Sedangkan indissoluble berarti setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan, terkecuali oleh kematian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkawinan campur. Dalam kasanah gereja Katolik, yang dimaksud perkawinan campur adalah perkawinan beda gereja dan juga beda agama. Perkawinan campur beda gereja dengan mendasarkan pada kanonik tahun 1124 adalah pernikahan antara dua orang dibaptis yang diantaranya satu dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah dibaptis dengan seorang anggota gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Yang dimaksud dengan gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik adalah gereja-gereja Kristen atau juga gereja Ortodoks yang tidak mengakui kepemimpinan Paus di Roma. Untuk pernikahan dengan mereka diperlukan izin dari otoritas gereja yang berwenang. Dalam hal ini adalah uskup atau yang ditunjuk olehnya. Pernikahan campur yang kedua adalah pernikahan campur beda agama. Merujuk ke kanon 1086 paragraf 1 yang dimaksud dengan perkawinan campur beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan yang lain tidak dibaptis. Yang dimaksud orang yang tidak dibaptis berarti orang yang beragama selain Kristen atau Katolik. Nah, termasuk mereka yang mengikuti aliran kepercayaan dan juga yang menyatakan diri tidak beragama. Kemudian, pada dasarnya perkawinan ini dilarang, meski sesuai kanon 1086 paragraf 2 di mana dimungkinkan adanya dispensasi setelah memenuhi beberapa persyaratan
untuk pernikahan campur beda gereja hanya dibutuhkan izin dari otoritas gerejawi, sedang untuk pernikahan beda agama dibutuhkan dispensasi. Dalam pengertian yuridis, dispensasi berarti pembebasan dari hukum dan secara implisit mengandaikan bahwa larangannya lebih berat. Dalam kanon 1125, izin semacam itu dapat diberikan oleh ordinaris wilayah. Dalam hal ini bisa dari uskup, vicarius episcopalis atau vicep, dan juga vicgen. Jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal, izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang mana yang pertama adalah pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik, itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya. Sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Kemudian yang kedua, pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Lalu, apa sih alasan dari perkawinan campur? Terdapat alasan perkawinan campur, yang mana yang pertama adalah sikap pastoral gereja yang sekarang lebih terbuka dan lebih fleksibel. Kemudian yang kedua adalah umat Kristiani merupakan minoritas di tengah-tengah masyarakat non-Katolik. Pluralitas dalam pergaulan terjadi baik di sekolah, tempat kerja, tetangga, kampung, perkumpulan karang taruna, kelompok-kelompok minat atau hobi, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan seringkali mencari jodoh yang seagama itu tidak mudah, sehingga perkawinan campur sulit untuk dihindari. Lalu, dalam perkawinan campur terdapat beberapa persoalan yang mungkin dapat terjadi, yaitu agama yang akan dianut oleh anak, di mana dalam hal ini masing-masing orang tua memiliki keyakinan dan keinginan untuk agar anaknya itu masuk ke dalam agama yang dianut oleh salah satu orang tua tersebut. Hal ini menjadikan permasalahan tersendiri untuk agama yang akan dianut oleh anak. Selanjutnya adalah perkawinan tidak sah menurut masing-masing agama, di mana dalam gereja Katolik perkawinan yang sah dilakukan di gereja dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Selain hal itu, permasalahan mengenai perkawinan campur yaitu mengenai harmoni dan keutuhan hidup berkeluarga, yang mana terdapat perbedaan di antara keduanya membuat keharmonisan dan keutuhan dari kehidupan berkeluarga menjadi terganggu. Dan yang mungkin seringkali muncul adalah setiap orang wajib setia mempertahankan dan mengembangkan imannya. Dalam perkawinan campur, hal itu bisa dibahayakan atas kurang-kurangnya tidak mendapat dukungan dari pasangan yang tidak seagama. Nah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan gereja bagi perkawinan campur, yang mana saya akan menyebutkan 3 dari ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, di antaranya adalah yang pertama, pihak Katolik membuat janji tertulis bahwa akan setia pada agamanya dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan permandian serta pendidikan Katolik kepada semua anak-anaknya. Janji itu diketahui oleh pihak bukan Katolik dengan membubuhkan tanda tangan pada surat janji tersebut. Jadi sudah jelas bahwa hal ini terjadi kesepakatan antara keduanya. Janji ini menjadi sebuah syarat untuk mendapatkan dispensasi perkawinan campur. Kemudian yang kedua, perkawinan dilangsungkan dengan forma kanonika, yang berarti di hadapan pastor dan juga 2 orang saksi. Kemudian yang ketiga,
perkawinan ganda itu sebenarnya dilarang. Artinya, sebelum atau sesudah peneguhan nikah secara Katolik dilarang menggandakan upacara keagamaan lain yang bermaksud untuk menyatakan atau memperbarui kesepakatan nikah. Hal ini contohnya sesudah nikah di gereja lalu akan nikah di KUA. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dari hukum. Nah, demikian penjelasan atau informasi yang dapat saya sampaikan mengenai perkawinan campur. Apabila ada salah ataupun kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.